Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Ia adalah pekan biasa yang ke-19. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai pasal 19 ayat 1. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengampunan adalah suatu perbuatan yang mulia. Orang mengatakan melakukan kesalahan itu adalah manusiawi, tetapi memaafkan adalah sesuatu yang ilahi. Ketidakmampuan kita untuk mengampuni terkadang melahirkan rasa bersalah yang panjang. Memang pengampunan bukanlah sesuatu yang gampang dilakukan, apalagi kalau kesalahan yang dilakukan adalah terlalu besar untuk dimaafkan. Saudara-saudariku yang terkasih, namun bagi Yesus, pengampunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karya pelayanannya. Yesus banyak melakukan tindakan pengampunan kepada para pendosa, dan kepada para murid pun Yesus mengajarkan supaya mereka mempunyai semangat pengampunan itu senantiasa. Dalam Injil hari ini, Yesus menanggapi persoalan yang disampaikan oleh Petrus. Petrus bertanya kepada Yesus, harus berapa kalikah mengampuni kesalahan sesama? Apakah sampai 7 kali? 7 kali yang bagi Petrus sudah cukup banyak. Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jawaban yang diberikan oleh Yesus juga perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang seorang raja yang menghapuskan utang hambanya yang begitu besar, mau mengatakan kepada kita, kepada murid-muridnya, untuk mengampuni dengan tiada batas, mengampuni tiada henti, mengampuni setiap kali orang berbuat salah kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mengampuni menjadi tindakan kasih yang kita tunjukkan. Kita mengampuni sebagaimana Bapa selalu memberikan pengampunannya kepada kita. Pengampunan membebaskan kita. Di dalam sakramen pengampunan, kita bertemu dengan Yesus Kristus yang mengasihi kita tanpa syarat. Yesus melepaskan segala belenggu yang membuat kita terhimpit. Tentu saja dengan pengalaman itu
kita pun diharapkan untuk sanggup membebaskan orang-orang lain yang terbelenggu, yaitu orang-orang yang bersalah kepada kita. Hanya dengan demikian, hanya dengan itu kita berani berdoa, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.